Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's something wrong with you. Don't let him in, no, I said pick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaimin dari semester 6A MPI akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan Islam. Nah, jadi hakikat pendidikan Islam adalah proses pembinaan manusia secara menyeluruh berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan membuat seseorang cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk kepribadian yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki dua dimensi, yaitu jasmani dan rohani. Nah, oleh karena itu, pendidikan harus mampu mengembangkan kedua aspek tersebut secara seimbang. Jika pendidikan hanya mengembangkan kecerdasan tanpa akhlak, maka tujuan pendidikan Islam belum tercapai. Nah, jadi pendidikan Islam juga bertujuan membentuk insan kamil, yaitu manusia yang mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi. Selanjutnya kita ke istilah-istilah pendidikan Islam, yaitu ada 3. Yang pertama tarbiyah, yang kedua taklim, yang ketiga ta'dib. Nah, tarbiyah yang berarti memelihara, mengembangkan, dan membimbing, menekankan proses pertumbuhan dan pembinaan peserta didik. Nah, yang kedua yaitu taklim, yaitu berarti mengajar atau memberikan ilmu pengetahuan, dan fokus pada transfer ilmu dari guru kepada peserta didik. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ta'dib, yang berarti pembentukan adab dan akhlak atau akhlak. Nah, menekankan pendidikan karakter dan moral. Nah, ketiga istilah ini saling melengkapi dan menjadi dasar pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Nah, tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, secara rinci tujuan pendidikan Islam meliputi beberapa tujuan, yaitu yang pertama tujuan keagamaan, yang dimana membentuk manusia yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, menjalankan perintah agama. Nah, selanjutnya yaitu tujuan akhlak, yaitu membentuk perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti jujur, disiplin, menghormati orang tua dan guru atau orang sekitar. Nah, selanjutnya yaitu tujuan intelektual, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir dan ilmu pengetahuan. Nah, contohnya mampu memecahkan masalah, berpikir kritis, menguasai ilmu agama dan umum. Selanjutnya yaitu tujuan sosial, yaitu membentuk manusia yang mampu bermasyarakat. Contohnya seperti tolong-menolong, toleransi, peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu tujuan jasmani, yaitu menjaga kesehatan dan kekuatan fisik. Contohnya menjaga kebersihan, olahraga, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Oke, selanjutnya yaitu dasar-dasar pendidikan Islam, yang dimana pendidikan Islam memiliki landasan yang kuat agar proses pendidikan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Nah, di sini berdasarkan dari dasar-dasar pendidikan Islam yaitu ada Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran merupakan sumber utama pendidikan Islam, yaitu berfungsi sebagai pedoman hidup manusia, sumber nilai moral, petunjuk pendidikan. Nah, di sini juga ada contoh ayat dari surah Al-Alaq ayat 1, yaitu Iqra, yang berarti bacalah. Nah, ayat ini menunjukkan pentingnya membaca dan mencari ilmu. Nah, selanjutnya dasar dari hadis. Nah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dan Nabi Muhammad SAW. Contohnya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam.
Nah, di sini juga ada dasar tambahannya, yaitu dari ijma, qiyas, dan ijtihad. Nah, ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Nah, sedangkan qiyas yaitu menentukan hukum suatu perkara dengan membandingkannya kepada perkara yang sudah ada hukumnya. Nah, selanjutnya yaitu ijtihad, yaitu usaha para ulama untuk memecahkan persoalan baru yang belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu karakteristik pendidikan Islam, yang dimana pendidikan Islam memiliki ciri khas yang membedakannya dari pendidikan lainnya. Nah, di sini ada beberapa karakteristik pendidikan Islam. Yang pertama yaitu bersumber dari wahyu, yang dimana semua konsep pendidikan Islam berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya yaitu menyeimbangkan dunia dan akhirat, yaitu pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu dunia, tetapi juga mempersiapkan kehidupan akhirat. Contohnya, seperti belajar matematika sebagai ilmu dunia, belajar akhlak dan ibadah sebagai bekal akhirat. Nah, selanjutnya yaitu menyeluruh atau holistik, yaitu mengembangkan seluruh potensi manusia, seperti jasmani, rohani, akal, dan emosi. Dan terakhir yaitu sosial. Selanjutnya yaitu berorientasi pada akhlak, yaitu keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai akademik, tetapi juga perilaku. Nah, selanjutnya yaitu berkesinambungan, yaitu pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Nah, di sini juga ada contoh hadisnya, yaitu tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Nah, yang terakhir yaitu rahmatan lil alamin, yaitu pendidikan Islam bertujuan membawa manfaat bagi seluruh manusia dan alam semesta. Nah, sekarang kita ke relevansi pendidikan Islam di era modern. Nah, saat ini perkembangan teknologi sangat pesat. Banyak informasi yang mudah diakses, tetapi tidak semuanya membawa dampak positif. Nah, oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki peran penting untuk melindungi akidah, yaitu literasi agama menghadapi arus informasi. Nah, yang selanjutnya etika teknologi, yaitu penggunaan bijak dan bermoral terhadap teknologi, yaitu menggunakan teknologi secara bijak. Terus selanjutnya yaitu penguatan karakter, yaitu mencegah penyimpangan moral dan menumbuhkan tanggung jawab sosial. Nah, dengan pendidikan Islam yang baik, peserta didik tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu menghadapi tantangan zaman. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, yaitu tentang hakikat pendidikan Islam. Ya, hakikat pendidikan Islam adalah proses pembinaan manusia secara menyeluruh berdasarkan Al-Quran dan hadis untuk membentuk insan kamil. Nah, tujuan pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas, tetapi juga beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, dasarnya adalah dari Al-Quran, hadis, serta hasil ijtihad para ulama. Nah, karakteristik pendidikan Islam terletak pada keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat, pengembangan seluruh potensi manusia, serta menekankan pada pembentukan akhlak yang mulia. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat kepada semua orang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.